Selamat siang anak-anak semua. Siang ini Ibu akan mengulangi materi pembelajaran kita yang sudah ada tugasnya, ya. Tapi tugas-tugas yang dikumpulkan itu masih ada yang salah, masih ada yang belum paham. Sekarang Ibu akan ulangi untuk menjelaskannya, ya. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang bilangan bulat. Nah, untuk mempelajari bilangan bulat ini, kita harus tahu dulu apa itu garis bilangan. Garis bilangan itu adalah sebuah garis yang di dalamnya terdapat bilangan, ya. Garis bilangan ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah bagian yang di tengah, ini angka 0, ya. Kemudian yang di sebelah kanan adalah bilangan positif, yang di sebelah kiri adalah bilangan negatif, ya. Misalkan Ibu buat seperti ini, 0, 1, 2, 3, 4, itu yang ke sebelah kanan. Nah, kalau yang di sebelah kiri dia menjadi minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, ya. Semakin besar angka yang di sebelah kiri, maka nilainya akan semakin kecil, itulah dia tandanya minus. Sedangkan untuk yang di sebelah kanan, semakin nilai atau angkanya besar, maka dia akan mempunyai nilai yang besar juga. Ini di sini ada tanda titik 3 Ibu buat. Itu artinya dan seterusnya. Yang artinya setelah angka 4 ada angka 5, setelah angka 5 ada angka 6, demikian seterusnya, ya. Contoh bilangan bulat. Apakah angka 1 merupakan contoh bilangan bulat? Jawabannya adalah iya. Karena apa? Karena dia terdapat di garis bilangan ini angka 1. Kemudian minus 3 apakah termasuk bilangan bulat? Jawabannya adalah iya. Karena apa? Minus 3 juga ada di garis bilangan. Kemudian angka 4, apakah termasuk bilangan bulat? Jawabannya adalah iya, karena dia juga ada di garis bilangan. Ya, angka 10, apakah dia termasuk bilangan bulat? Jawabannya juga iya. Bu, tapi nggak ada di garis bilangan. Benar, dia tidak ada tertulis di garis bilangan yang Ibu buat. Tetapi tanda yang ini, titik 3 ini, menandakan bahwasanya bilangan ini berkelanjutan. Ya, setelah angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10 dan seterusnya. Jadi angka 10 juga termasuk bilangan bulat. Kemudian minus 7. Minus 7 juga merupakan bilangan bulat. Minus 20 juga termasuk bilangan bulat. Karena apabila minus 4 ini dipanjangkan ke kiri terus, maka kita akan menjumpai angka minus 20. Demikian juga angka 100, ya. Kalau yang di sebelah kanan angka 0 ini kita lanjutkan terus, maka kita akan menjumpai bilangan 100. Sehingga angka 100 juga merupakan bilangan bulat. Nah, sampai di sini anak-anak Ibu paham semua? Ibu harap kalian bisa paham, ya. Kemudian, bilangan bulat itu utuh, tidak dipecah-pecah, ya. Contoh bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti ini, nah. Jumlah siswa di kelas 6 SD ada 31. Nah, jumlah siswa ini tidak bisa kita buat menjadi 31,5 atau 32,5 atau 30,5, tidak bisa. Tetapi dia harus bulat 31. Paham? Demikian juga kalau dibuat seperti ini. Jumlah kursi di kelas 6 ada 30. Harus bulat dia 30 atau 31, ya. Di anggota tubuh kita ini kita juga bisa ambil bilangan bulat. Misalnya tangan kita ada berapa? 2 kan? Itu juga merupakan bentuk dari bilangan bulat. Kemudian jari kita ada berapa? 10. Angka 10 juga merupakan bilangan bulat. Mata kita ada berapa? 2, itu juga adalah bentuk bilangan bulat. Nah, banyak contoh bilangan bulat lain yang bisa kita jumpai di dalam tubuh kita, di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalau Ibu bertanya seperti ini, ada berapa jumlah handphone di rumah kalian? Mungkin jawabannya 3, Bu, 5, Bu. Nggak mungkin jawabannya 3,5, Bu. Nah, itu salah, ya kan? Karena handphone itu nggak mungkin kita pecah atau kita bagi 2. Paham sampai di sini anak-anak Ibu? Oke, kita lanjut ya. Perhatikan, di dalam bilangan bulat ada terdapat sifat-sifat operasi hitung. Apa itu operasi hitung? Nah,
hitung itu terdiri dari kali, bagi, tambah, dan kurang. Biasa disingkat dengan KBATAKU. Kali, bagi, tambah, kurang. Ini KBATAKU. Ini adalah merupakan dasar pembelajaran kita untuk materi selanjutnya. Ya nak? Nah, sebelum kita lanjut, kita juga harus tahu sifat-sifat operasi hitung. Ya. Di dalam operasi hitung itu ada sifat komutatif pada penjumlahan. Contohnya, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Misalkan A ini kita buat angkanya 2, B-nya kita buat angkanya 3. Ya, 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Apakah hasil dari 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2? Jawabannya adalah ya, sama. Sehingga ini adalah sifat komutatif pada penjumlahan. Ya. Sifat yang kedua, sifat komutatif pada perkalian. A dikali X sama dengan B dikali A. Misalkan angkanya kita buat A-nya 2, B-nya 3 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2. Apakah jumlahnya sama? Ya, jawabannya sama. Ya. Kemudian Ibu kasih contoh yang lain. 10 dikurang 2 sama dengan 2 dikurang 10. 10 dikurang 2, 8. 2 dikurang 10 minus 8. Ini tidak sama. Ya, tidak sama dengan hasilnya. Ya, demikian juga 8 dibagi 2 sama dengan 2 dibagi 8. Ini juga hasilnya tidak sama. 8 dibagi 2 sama dengan 4, sedangkan 2 dibagi 8 sama dengan 1/4. Ya. Jadi kesimpulannya, hukum komutatif tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Hukum komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Ya, paham sampai di sini anak-anak? Oke, selanjutnya. Contoh soal. Ya, sebelum kita melanjut ke contoh soal, hal yang perlu kita ingat yaitu kalau dikatakan sifat komutatif itu dia berpindah tempat atau berubah posisi. Ya. Contohnya. Ini contohnya ini sudah Ibu buat PR, tapi masih ada juga yang nilai 0. Ya, tapi nggak apa-apa. Namanya kita belajar. Belajar itu harus ada yang salah dan nggak ada orang yang langsung pintar. Ya, tapi belajar dari kesalahan jauh lebih baik daripada tidak berbuat sama sekali. Ya, Ibu senang kalau yang salah, Ibu senang juga karena dia mau untuk mencoba walaupun salah daripada dia tidak buat tugas sama sekali. Tapi Ibu harap dengan pembelajaran yang sudah Ibu ulang ini, kalau Ibu kasih lagi PR jangan lagi salah ya nak. Oke? Lihat, perhatikan. 18 ditambah 36 sama dengan N ditambah 18. N sama dengan 36. Ya, berpindah tempat dia. 18 yang tadi di depan, ini jadi di belakang. 36-nya di belakang, jadi di depan. Ya, demikian juga contoh yang kedua. 29 dikali 14 sama dengan N dikali 29. N sama dengan 14. N ditambah 25 sama dengan 25 ditambah 31. N sama dengan 31. N dikali 44 sama dengan 44 dikali 16. N sama dengan 16. 37 ditambah N sama dengan 48 ditambah 37. N sama dengan 48. Nah, di sini ada Ibu kasih PR. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Dikerjakan di buku PR matematika. Ya, Ibu harap semua bisa mengerjakan dengan baik dan benar sehingga semua mendapat nilai 100. Oke? Sekian dan terima kasih pembelajaran untuk hari ini dan tetap semangat. Terima kasih.